Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Agi Septiari Narestuti, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Majalengka dengan NIM 253 301 803 273. Pada hari ini, Selasa 11 November 2025, saya akan melakukan ujian kinerja di SD Al-Baitul Amin 02 Jember pada mata pelajaran IPAS kelas 3 materi Hidup Bersama Alam. Topik C, hubungan yang unik pada makhluk hidup. Berikut KTP saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Falin. Kenapa Mbak Falin? Sakit. Kita doakan yang sedang sakit semoga cepat sehat dan bisa kembali belajar di sekolah bersama teman-temannya. Ya, yang lainnya juga harus menjaga kesehatannya karena sekarang musim hujan, ya. Kalau pulang sekolah kehujanan, tuh jangan langsung minum es. Minum apa? Air hangat atau teh hangat ya. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin ketua kelas. Ayo Mbak Naya. Istiqdadan. Yuk tangannya diangkat, kepalanya menunduk. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Naya. Sudah? Coba dilihat sampah di bawah lokernya. Kira-kira ada sampahnya apa tidak? Nah, sudah? Sebelum itu coba dikeluarkan bukunya. Sudah dikeluarkan buku paket, buku tulisnya, dan alat tulisnya. Sudah? Mas Arkan, mana alat tulisnya?
Mas Abiu mana alat tulisnya? Sudah? Sudah siap belajar? Sudah. Nah, sebelum itu kita menyanyikan lagu nasional. Kali ini kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Ada yang sudah hafal? Sudah hafal semua? Bisa bernyanyi? Coba ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Alhamdulillah kelas 3 hafal semua lagu Garuda Pancasila. Nah, sudah ada yang tahu tepuk good job? Sudah. Coba ya, tepuk good job. Nan jempol kiri digabungkan, good job. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan, good job. Jempol kanan, jempol kiri digabung jadi good job. Kanan kiri kasih good job, good job. GOODJOB, good job, good job, asik, good job. Good job, asik. Good job. Kok kurang semangat? Coba tepuk good job. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan, Good job. jempol kanan, jempol kiri digabungkan, Good job. jempol kanan, jempol kiri digabung jadi good job. Kanan kiri kasih good job, good job. Good job, good job, asik, good job, good job, asik. Nah, sudah semangat? Sudah. Hari ini kita akan belajar tentang simbiosis. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian simbiosis. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan dan memberikan contoh dari 3 jenis simbiosis. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis keuntungan dan kerugian dari masing-masing jenis simbiosis. Nah, pernahkah kalian melihat kupu-kupu hinggap di bunga? Pernah? Pernah atau tidak, Mas Fatah? Pernah. Mas Arkan pernah? Pernah. Bagaimana jika tidak ada kupu-kupu yang membantu penyerbukan bunga? Nah, jika tidak ada kupu-kupu yang membantu penyerbukan bunga, maka proses penyerbukan akan berkurang atau terhambat. Akibatnya, bunga sulit menghasilkan buah dan biji, sehingga jumlah tumbuh-tumbuhan baru akan berkurang. Hal ini juga dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Karena apa? Karena beberapa hewan lain Iya, karena beberapa hewan lain yang bergantung pada bunga atau buah akan kekurangan makanan. Nah,
Kira-kira apa ya hubungan antara dua makhluk hidup tadi, antara kupu-kupu dan bunga? Simbiosis apa? Ada yang tahu? Mutualisme. Kenapa kok bisa disebut simbiosis mutualisme? Karena saling menguntungkan. Nah, hubungan antara kupu-kupu dan tumbuhan berbunga adalah simbiosis mutualisme. Tadi benar yang dijelaskan Mas Alkaf dan Mas Arkan. Kupu-kupu mendapat makanan dan bunga melakukan penyerbukan dan menghasilkan buah serta biji. Jadi kupu-kupu dan bunga termasuk simbiosis mutualisme karena sama-sama menguntungkan. Nah, ada yang bisa tepuk semangat? Bisa. Kita coba ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha. Aha aha. Kurang bersemangat ternyata. Kita coba sekali lagi yang lebih semangat lagi ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha semangat. Sudah semangat Mas Arkan? Sudah semangat belajar? Sudah. Nah, apa itu simbiosis? Ada yang tahu apa pengertian simbiosis itu? Nah, simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Hubungan ini bisa saling menguntungkan, merugikan, atau salah satu untung dan yang lain tidak dirugikan. Nah, jenis-jenis simbiosis itu ada 3. Apa saja ya? Mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah bentuk interaksi biologis di mana kedua belah pihak saling menguntungkan. Nah, contohnya apa simbiosis mutualisme Mas Abiyu? Nah, Mas Abiyu memberi contoh simbiosis mutualisme yaitu kupu-kupu dan bunga dan kerbau dengan burung jalak. Nah, contoh antara simbiosis mutualisme dalam interaksi antara kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu mendapatkan nektar untuk diolah menjadi apa? Madu. Bunga dibantu oleh kupu-kupu untuk menyebarkan serbuk sari. Nah, kalau burung jalak dengan kerbau, burung jalak mendapatkan keuntungan dengan memakan apa? Kutu dari tubuhnya siapa? Tubuh kerbau. Sedangkan kerbau mendapatkan keuntungan karena kutu di kulitnya menjadi berkurang. Nah, selanjutnya yaitu simbiosis komensalisme. Apa simbiosis komensalisme itu, Mas Algi? Simbiosis komensalisme adalah hubungan biologis di mana satu
organisme mendapatkan keuntungan, sementara organisme lainnya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Nah, Mas Algi menjelaskan simbiosis komensalisme adalah hubungan biologis di mana satu organisme mendapatkan keuntungan, sementara organisme yang lainnya tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan. Contohnya apa, Mbak Naura? Ikan remora dan ikan hiu. Nah, contoh simbiosis komensalisme ada ikan remora. Ikan remora mendapatkan perlindungan dari siapa? Dari predator dan makanan dari sisa mangsa hiu. Sedangkan hiu tidak dirugikan. Kenapa kok tidak dirugikan, Mbak Haula? Karena ikan remora karena ikan remora tidak merebut mangsa hiu atau kerugian yang lainnya. Nah, selanjutnya simbiosis parasitisme. Apa yang dimaksud simbiosis parasitisme, Mbak Ayudia? Simbiosis parasitisme adalah hubungan biologis di mana satu pihak mendapatkan manfaat sementara pihak lainnya dirugikan. Nah, simbiosis parasitisme adalah hubungan biologis di mana satu pihak mendapatkan manfaat sementara pihak lainnya dirugikan. Contohnya apa, Mas Ranfi? Dan hewan yang diinginkan dan nyambung dengan manusia. Nah, contohnya parasitisme yaitu kutu dan hewan atau kutu atau nyamuk dengan manusia. Nah, kutu mendapatkan makanan dengan cara menghisap darah dari tubuh hewan, sedangkan hewan yang dihinggapi akan merasa gatal dan menjadi tidak sehat. Nah, kira-kira apa ya yang akan terjadi jika salah satu makhluk dalam hubungan simbiosis itu hilang atau menghilang? Apa ya? Jika salah satu makhluk hidup dalam simbiosis hilang, maka makhluk hidup yang lainnya bisa kesulitan dan alam tidak seimbang. Nah, mungkin ada yang mau tanya? Mas Abiu mau tanya? Mbak Mutia mau tanya apa? Bu, apa manfaat yang didapat kerbau? Manfaat yang didapat kerbau dari kerbau dan apa, Mbak Mutia? Burung jalak. Kerbau dengan burung jalak. Apa kira-kira yang didapat kerbau? Sedangkan burung jalak mendapatkan keuntungan dengan memakan kutu dari tubuh kerbau. Sedangkan kerbau mendapat keuntungan karena kutu di kulitnya menjadi berkurang. Jadi tubuhnya bisa bersih dari apa? Kutu. Sudah? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Bisa lanjut? Bisa. Nah, simbiosis komensalisme tadi sudah. Nah, Bu Guru punya media. Nah, nih media ini sudah melihat sini dulu. Sudah? Masih semangat? Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Aha aha.
Masih kurang semangat, masih ada yang ngantuk, masih ada yang loyo juga. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Se. Sudah nggak ngantuk lagi? Sudah. Mas Abiyu sudah tidak ngantuk lagi? Sudah siap? Ini kelihatan dari situ Mas Abiyu. Nah, Bu Guru punya media. Di sini ada simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Nah, Bu Guru punya contohnya bunga dan kupu-kupu. Tadi juga sudah dijelaskan. Nah, kupu-kupu mendapatkan madu dari mana? Bunga. Sedangkan bunga dibantu penyerbukannya oleh siapa? Kupu-kupu. Jadi bunga dan kupu-kupu termasuk simbiosis mutualisme. Bu Guru juga punya contoh lagi. Ini ada hewan kelelawar dengan kantung semar. Nah, kenapa kelelawar dan kantung semar kok bisa disebut komensalisme? Disebut mutualisme, maaf ya. Nah, karena apa? Kelelawar sering tinggal di dalam kantung semar, sedangkan kantung semar mendapatkan kotoran dari kelelawar yang mengandung zat makanan. Itu yang membuat kantung semar menjadi lebih subur. Nah, di sini juga ada contohnya simbiosis komensalisme. Ada sapi dan burung jalak. Tahu sapi? Tahu. Kenapa sapi dan burung jalak kok disebut komensalisme? Karena burung jalak makan kutu di tubuhnya sapi, sedangkan sapi tidak dirugikan karena tidak merasa terganggu. Jadi disebut komensalisme. Di sini juga ada ikan hiu dan ikan remora. Nah, ikan hiu dan ikan remora juga disebut komensalisme. Kenapa kok disebut komensalisme, kok tidak mutualisme atau parasitisme? Karena ikan remora sering nempel di tubuh ikan hiu. Agar apa? Agar ikut berenang dan mendapatkan sisa makanan dari ikan hiu. Sedangkan ikan hiu tidak dapat dirugikan dan tidak diuntungkan juga. Nah, maka ikan hiu dan ikan remora itu disebut komensalisme. Di sini juga ada kucing dan kutu. Nah, kucing dan kutu itu disebut simbiosis parasitisme. Kenapa? Karena kutu mendapatkan darah dari kucing. Sedangkan kucing merasa gatal dan rugi karena gatal, jadi rugi kucingnya. Maka disebut simbiosis parasitisme. Di sini juga ada buah dan lalat. Kenapa buah dan lalat kok disebut parasitisme, Mas Arkan? Nah, kata Mas Arkan tadi karena lalat menghinggapi buah. Jadi buahnya menjadi busuk dan rusak. Nah, kenapa kok disebut parasitisme? Jadi itu karena buahnya menjadi rusak karena ditempeli oleh lalat. Nah, sudah paham? Sudah. Bisa lanjut ke materi selanjutnya? Nah, sebelum itu kita tepuk konsentrasi. Sudah bisa? Kita coba ya. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Cek. Nah, kurang semangat lagi. Ayo yang lebih semangat. Tepuk
Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Cek. Nah, sudah, Bu Guru akan bagi 4 kelompok ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Bu Guru akan bagikan apa? Bagikan tugas. Tugasnya ngapain? Tugasnya di sini kalian memahami jenis-jenis simbiosis. Tadi jenis simbiosis ada berapa? 3. Ada mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Tugasnya ngapain? Di sini jelaskan pengertian dari macam-macam simbiosis. Nah, dan berikan contohnya ya. Sudah siap berkelompok? Kerjanya berkelompok ya, bukan individu. Ya, bisa berkelompok mengerjakan. Ayo Mas Abiu. Ditulis, jangan lupa ya, ditulis nama kelompoknya. Gak apa-apa, ditulis kelompok 4. Tapi anggotanya ada siapa saja? Misalnya ada Mas Arkan, ada Mbak Haula, ada Mas Fata atau Mbak Alesa dan Mas Algi. Yuk. Di sini ya, Ayo. Kerja kelompok harus apa? Yang satu menulis, yang satu apa? Memberikan contohnya. 2. Mas Atar yang mencari contohnya. Contohnya ayo berkelompok. Ayo Mas. Yang saling Yuk. Yang satu menulis, yang satu mencari pengertiannya dan contohnya. Kelompok 3 sudah? Belum. Hidup. Contohnya di bawah sini enggak apa-apa. Mas Abiyu sama Mas Gibran yang mencari contohnya enggak apa-apa. Kalau nulisnya capek gantian enggak apa-apa ya. Sudah kelompok 4. Kerjakannya nggak usah buru-buru ya. Contohnya mana ini? Contohnya boleh 2, boleh. Hubungan antara makhluk hidup. Taruh sini nggak apa-apa. Hidup yang menguntungkan. Satu pihak
Mbak Naura mencari contohnya nggak apa-apa. Contohnya parasitisme. Boleh contohnya boleh 2 ya. Nggak hanya 1 nggak apa-apa. Lebih dari 2 juga nggak apa-apa. Lain. Pihak yang lain pakai yang dulu. Mana penghapusnya? Tadi mana penghapusnya? Contohnya apa parasitisme? Kutu dan manusia. Kutu dan manusia. 2 boleh 2. Kutu dan manusia atau apa? Kutu dan hewan. Taruh di sininya enggak apa-apa. Nah, itu. Dan hewan. Kelompok 1 sudah? Belum. Nggak usah buru-buru ya. Contohnya boleh 2. Kutu sama manusia, kutu dan hewan juga boleh. Komensalisme. Kelompok 2 sudah? Hubungan antara makhluk hidup makhluk hidup yang hanya mengumpulkan satu pihak. Ya, satu pihak. Kelompok 3 sudah? Nggak usah buru-buru ya. Contohnya boleh 2, enggak apa-apa. Kelompok 3 sudah? Dua enggak apa-apa. Sapi dan apa? Ikan hiu sama ikan teri. Gantian enggak apa-apa kalau capek. Kalau capek nulis gantian. Burung jalak pakai K. Ini K atau N? Nah, kan. Boleh contohnya 2. Iya. Remora. Nah. Kelompok 4 sudah? Belum? Nggak usah buru-buru ya ngerjainnya. Dan kelompok 2 sudah? Belum. Burung jalak dan kerbau. Kelompok 2 sudah? Kelompok 1? Kelompok 3? Kelompok 3 sudah? Belum. Contohnya 2 enggak apa-apa. Jangan buru-buru. Kan. Ayo Mas Arkan, dibantu temennya. Hubungan apa?
Antara. Mas Arkan, ayo Mas Arkan nih yang menulis contohnya di sini ya. Ya, contohnya 2 enggak apa-apa. Ini contohnya bunga dan kupu-kupu. Yang ini ikan. Ikan apa? Oh, kutu dan hewan. Boleh juga apa? Parasitisme. Contohnya selain kutu dan hewan. Pakai buku kan? Oke. Kalau capek gantian nulisnya ya, jangan hanya satu orang saja yang menulis. Cara makhluk hidup. Kelompok 4 sudah. 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 Kalau sudah ya kembali di tempat duduknya. Sudah mengerjakan sesuai kelompoknya. Ayo Mas Abiu duduk sesuai kelompoknya. Nah, karena sudah mengerjakan sesuai kelompoknya, kita waktunya presentasi. Nah, yuk anteng-antengan. Anteng-antengan. Nah, waktunya presentasi. Ada salam, perkenalan kelompok, presentasikan dengan jelas dan baik, mendengar tanggapan kelompok lain, penutup dan salam. Bu Guru akan tunjuk kelompok mana dulu ya kira-kira. Ayo kelompok 1. Oh, dibaca ya. Ayo, nggak boleh malu-malu kan temennya sendiri. Ayo salam dulu, dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 1. Ingin mempresentasikan hasil. Yo, yang lain mendengarkan. Hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh lebah dan bunga. Parasitisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang saling menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Contoh manusia dan kutu. Hubungan antara makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak. Contoh sapi dan burung jalak, dan ikan memorat dan ikan hiu. Nah, ada tanggapan dari kelompok 1 yang sudah dipresentasikan dari kelompok 1 tadi? Tidak. Ya, salam dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kelompok 1. Selanjutnya harus lebih semangat lagi. Selanjutnya kelompok 3. Ya, kelompoknya Mas Abiu. Iya Mas Abiu. Bentar ya. Ayo, nggak boleh malu-malukan temennya. Yuk salam dulu. Assalamualaikum
hasil kerja kelompok kita. Mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh, bunga dan lebah. Parasitisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Contoh, nyamuk dan manusia. Komensalisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak. Contoh, kerbau dan burung jala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ada tanggapan apa tidak? Tidak. Makasih ya kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2. Harus lebih semangat dari kelompok 1 dan kelompok 3. Gak boleh ketawa yuk. Gak apa-apa salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan ya. Kelompok dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya bunga dan kupu-kupu. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak tapi merugikan pihak lain. Contoh, burung dan hewan. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak. Contoh, kerbau dan burung jala. Nah, kira-kira ada tanggapan dari kelompok 2? Tidak. Yuk ditutup dulu. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih ya. Selanjutnya yang terakhir ini pasti lebih semangat. Ya kelompok 4. Salam dulu. Agak sini. Yuk salam. Assalamualaikum Dengarkan ya. Yuk Mas Algi dengarkan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh, lebah dan bunga atau kupu-kupu dan bunga. Mutualisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Contoh, kutu dan manusia atau kutu dan hewan. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak. Contoh, ikan dan hiu atau kerbau dan burung jala. Nah, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 4. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, tadi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 itu sudah menjelaskan pengertian mengenai 3 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Sudah paham dari 3 jenis simbiosis itu? Sudah? Sudah?
kira-kira apa ya simbiosis mutualisme itu? Hubungan antara yang saling menguntungkan itu disebut mutualisme. Contohnya ada kupu-kupu dan bunga. Lebah dan bunga itu termasuk mutualisme. Sedangkan komensalisme, apa ya kelompok 2? Apa komensalisme itu? Nah, contohnya apa kelompok 4? Simbiosis mutualisme komensalisme itu. Contohnya ada sapi dan burung jalak. Nah, sedangkan simbiosis parasitisme itu apa Mas Abiu? Simbiosis parasitisme. Iya, contohnya apa Mbak Mutia? Kutu dan kucing. Kira-kira dari penjelasan tadi ada yang ditanyakan atau tidak? Nggak ada. Ada yang ditanyakan atau tidak, Mbak Yudia? Jika tidak ada kutu, apakah burung jalak tetap hinggap di tubuh sapi? Nah, Mbak Yudia tanya, jika tidak ada kutu, apakah burung jalak tetap hinggap di tubuh sapi? Kira-kira tetap hinggap atau tidak ya? Tidak. Karena apa? Karena burung jalak memakan kutu. Karena kutunya sudah tidak hinggap di tubuhnya sapi, jadi burung jalak tidak hinggap di tubuh sapi. Maka tubuh sapi menjadi bersih. Nah, sudah Mbak Yudia? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Kita lanjut di refleksi. Apakah hubungan antara kedua makhluk hidup itu saling menguntungkan, merugikan, atau tidak saling mempengaruhi? Nah, setiap makhluk hidup di bumi saling bergantung satu sama lain. Agar apa? Agar bisa hidup dengan baik. Ada yang saling membantu, ada yang satu diuntungkan saja, dan ada juga yang satu diuntungkan tapi yang lain dirugikan. Hubungan seperti ini disebut apa? Simbiosis. Nah, tadi sudah tidak ada yang bertanya. Bu Guru pengen ngasih soal evaluasi. Nah, jangan lupa dikasih nama dan kelasnya ya. Gak apa-apa. Dikerjakan yang teliti ya. Ayo Mas Satar, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ayo. Maaf ya. Sudah ya dikerjakan. Dikerjakan yang teliti ya. Sudah.
Dikerjakan dengan teliti. Nggak usah buru-buru. Mas Abiyu, ayo dicek lagi. Dicek lagi ya, dari nomor 1 hingga nomor 10. Nggak usah buru-buru ngerjainnya. Diteliti lagi ya, tidak boleh menggambar. Sudah diteliti dari nomor 1 sampai 10? Sudah. Ya, diteliti lagi ya. Diteliti dari nomor 1 sampai nomor 10. Ya. Sudah diteliti? Sudah. Sudah diteliti? Sudah. Sudah diteliti, Mbak Queen. Diteliti ya, dari nomor 1 hingga nomor 10. Mas Arkan sudah diteliti? Sudah. Mbak Mutia sudah diteliti? Mas Abiyu? Sudah. Mas Algi sudah diteliti? Mana punyanya Mas Satar? Sudah diteliti? Ini jawabannya B atau C, kok ada 2? Ayo menghapusnya yang bersih. Sudah? Kalau sudah dicek semua? Sudah. Benar? Dari nomor 1 hingga 10? Sudah? Namanya sudah? Namanya juga sudah. Kalau sudah? Mas Gading sudah diteliti? Sudah. Kalau sudah bisa dikumpulkan. Sudah diteliti? Sudah dicek?
Yang sudah, ayo duduk di tempatnya. Anteng-antengan. Anteng-antengan. Ya, kalau sudah hap, tangannya sudah dicek? Sudah? 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 Nah, sudah mengerjakan soal evaluasi semua. Nah, kira-kira soalnya susah atau sulit? Susah atau mudah? Mudah. Udah, kita lanjut ya. Nah, bisa tepuk 1? Kita coba ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. 3 kali tepuk 3. Nah, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk sate. Kalau tepuk sate berarti tepuk atau? Kita ulangi lagi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, sate. Yang lebih semangat lagi ya. Bisa lebih semangat dari tadi? Bisa. Nah, kita coba ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, sate. Berarti masih semangat semua? Kurang semangat. Nah, masih ngantuk? Enggak. Lebih semangat lagi ya. Ya. Tepuk 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, sate. Berarti masih konsentrasi dan masih semangat ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Kurang lebih semangat lagi. Yuk dikeluarkan lagi semangatnya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Alhamdulillah masih semangat semua. Sampai ada yang batuk saking semangatnya. Masih semangat? Kita lanjut di kesimpulan. Tadi Bu Guru sudah menjelaskan yang ada di PPT juga ada di media mengenai 3 jenis simbiosis dan apa itu simbiosis. Nah, kira-kira ada yang masih ingat? Nah, nggak ada yang ingat atau masih ngantuk? Kayaknya tepuk semangatnya kurang semangat lagi. Masih semangat? Masih. Nah, tadi Bu Guru sudah menjelaskan apa itu simbiosis. Apa kira-kira simbiosis? Nah, dari kita menjelaskan tadi, Bu Guru menjelaskan tadi, kalian bekerja kelompok,
dan mengerjakan soal evaluasi. Kesimpulan dari belajar hari ini adalah simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup. Nah, jadi simbiosis itu hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup, antara lebah dan bunga. Tuh. Sedangkan ada 3 jenis simbiosis. Ada simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Apa kira-kira contohnya? Lebah dan kupu-kupu, lebah, kupu-kupu dan bunga. Sedangkan simbiosis komensalisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang satu menguntungkan dan satu merugikan. Jadi komensalisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang satu menguntungkan dan satu merugikan. Apa contohnya komensalisme itu? Sapi dan burung jala. Sedangkan parasitisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak dan pihak yang lain. Apa contohnya parasitisme itu? Kucing dan kutu, nyamuk dan manusia termasuk parasitisme atau bukan? Termasuk. Kenapa kok disebut parasitisme? Iya. Sudah. Simbiosis penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Tadi juga ditanyakan oleh Mbak Ayudia. Kenapa kalau kutu tidak menempel di tubuhnya kerbau? Iya. Apakah burung jalak bisa mendapatkan makanan? Tidak. Nah, sudah paham dari sini antara 3 jenis simbiosis tadi? Sudah paham? Sudah paham? Sudah. Contohnya juga paham? Paham? Paham atau belum? Yang lebih keras paham atau belum? Paham? Sudah bisa menjelaskan tentang 3 jenis dan menyebutkan contoh-contohnya? Sudah? Sudah apa belum? Bu Guru mau tanya, kira-kira simbiosis mutualisme itu kan saling menguntungkan. Contohnya tadi bunga dan kupu-kupu. Apa sih nektar itu? Nektar itu apa? Sari bunga. Nah, nektar apa Mas Algi? Sari bunga. Mas Algi sudah bisa menyebutkan contoh dari 3 jenis? Bisa. Sudah paham semua mengenai simbiosis pengertiannya. Habis itu 3 jenisnya sudah? Kalau sudah kita lanjut karena kita sudah belajar hari ini dan Bu Guru punya motivasi dengan belajar yang sungguh-sungguh dan menjaga kesehatan akan tumbuh menjadi anak yang cerdas, sehat dan bersemangat. Jangan lupa belajar
belajar. Belajarnya jangan hanya ada sumatif saja, tapi setiap hari belajar. Setiap hari belajar di rumah? Ya, alhamdulillah. Nah, karena materinya sudah selesai, kita berdoa setelah belajar, dipimpin oleh Mbak Nayara. Istiqdadan. Ayo tangannya, kepalanya menunduk ya. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, terima kasih ya Mbak Naya. Hari ini sudah belajar simbiosis. Berarti minggu depan kita akan belajar mengenai energi. Nah, sudah tahu energi? Nah, sudah jelas semua? Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Apa ada yang mau tanya lagi? Enggak? Sudah? Yuk anteng-antengan. Sudah hap semua tangannya? Mas Arkan, Mas Ranfi. Sudah? Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang, Mas.